Halo, saya Sony dari IRPS, Indonesian Railway Preservation Society. Ini adalah komunitas pecinta sejarah dan heritage kereta api. Jadi kita banyak memfokuskan perhatian kita untuk mencari, memelihara, menyelamatkan aset-aset bersejarah perkereta apian di Indonesia yang terserak di mana-mana dan banyak sekali yang masih harus kita kerjakan. Dan kebetulan salah satu proyek terbaru kita di sini adalah program beautifikasi dari lokomotif Male CC5001 yang saat ini berada di Museum Transportasi TNI. Kenapa CC50 yang dipilih sebagai proyek terbaru dari IRPS? Sebenarnya simpel saja. IRPS itu mempunyai logo dari organisasi kami itu, dan kebetulan logo itu adalah logo CC50 yang ada di belakang saya ini. Dan ini adalah lokomotif Male raksasa terakhir yang masih bisa diselamatkan. Sebenarnya Indonesia sempat punya lokomotif yang jauh lebih raksasa dari ini, yaitu DD50, DD51, DD52, tapi sayang sekali tidak bisa diselamatkan. Jadi lokomotif Male itu adalah lokomotif yang khas, biasa digunakan untuk pegunungan. Kenapa ukurannya besar? Karena dia butuh daya dorong yang kuat, tapi juga di saat bersamaan dia mempunyai roda yang sangat banyak untuk memberikan traksi, kekuatan di dalam mendaki gunung. Nah, salah satu permasalahan dalam jalur-jalur di pegunungan itu adalah di samping mendaki, juga dia banyak tikungan tajam. Karena itu lokomotif Male ini adalah lokomotif yang unik. Dia tidak rigid. Jadi 3 set roda di bagian depan itu dia bisa berbelok mengikuti arah lengkungan dari tikungan. Nah, ini yang membedakan dengan lokomotif-lokomotif uap yang lain. Jadi kalau ditanya kenapa CC50 yang dijadikan program terbaru IRPS untuk dibeautifikasi, ya tentu saja karena lokomotif ini pertama unik, dan yang kedua juga merupakan salah satu maskot dari IRPS, dan yang ketiga lokomotif ini berada di sebuah kompleks museum yang dekat dengan ibu kota. Tentu saja ini bisa membuat sebuah kampanye yang sangat berguna bagi para pengunjung untuk tentang awareness, kesadaran perlunya menyelamatkan aset-aset sejarah perkereta api. Jadi kalau kita berbicara tentang CC50, kita akan mundur jauh 1920-an. Jadi bahkan Republik Indonesia belum ada. Saat itu masih ada Hindia Belanda. Ada sebuah perusahaan kereta api namanya SS, yaitu Staatspoorwegen atau perusahaan kereta api negara. Nah, SS pada waktu itu mempunyai jalur yang sudah terkoneksi ke seluruh daerah di Jawa. Dan sebagian dari jalur itu adalah jalur pegunungan. Nah, karena itu SS merasa lokomotif pegunungan yang mereka miliki saat itu kurang performanya kurang baik lah ya. Mereka butuh sesuatu yang baru. Nah, pada tahun 1920-an mereka memesan sebuah lokomotif khusus pegunungan dengan tipe articulated Male. Jadi Male yang bisa belok-belok, 4 silinder kompon dengan teknologi superheater. Jadi pada masa itu ini adalah lokomotif yang mempunyai teknologi yang cukup mumpuni lah, canggih kalau istilahnya sekarang gitu. Jadi CC50 ini dipesan oleh SS. Nah, yang mendesain itu adalah SLM Winterthur di Swiss. Kemudian diproduksi oleh 2 perusahaan, yaitu Workspor dan SLM sendiri. Untuk SS ya, jumlahnya sekitar 30 unit pada waktu itu. CC50 ini selain sebagai lokomotif pegunungan, tapi ini juga adalah sebuah hasil rekayasa dan riset terakhir dari SS sebelum Indonesia, waktu itu Hindia Belanda diambil alih oleh Jepang. Jadi ini adalah puncak riset traksi dari Staatspoorwegen. Jadi ada 2 lokomotif, dan kebetulan di tempat ini juga ada. Itu adalah lokomotif terakhir yang dipesan oleh SS, yaitu CC50, dan satu lagi C30 di sebelah sana. Itu adalah 2 lokomotif terakhir yang dipesan oleh SS. Jadi pada masa itu adalah 2 lokomotif tercanggih yang ada di Jawa. Kalau kita berbicara tentang CC50, tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan perannya dia sebagai lokomotif pegunungan. Jadi karena saking seringnya dia dipakai di pegunungan, dia diberi gelar namanya Berkoningin. Berkoningin itu artinya adalah Ratu Gunung. Jadi sebelumnya lokomotif-lokomotif pegunungan yang milik SS itu tidak memuaskan, tapi begitu si Berkoningin ini datang, CC50 ini datang, jadi semua problem itu hampir bisa dieliminasi. Karena apa? Ya itu tadi disebut sebagai puncak hasil riset traksinya SS. Nah, operasionalnya kalau lokomotif sebelumnya itu eksklusif di daerah Jawa Barat, Pegunungan Priangan ya, gitu. Jadi pegunungan Priangan yang banyak tanjakan dan tikungan. Bedanya dengan CC50 ini apa? CC50 ini luas banget dipakai. Di jalur cabang pun dia sempat dipakai, yaitu di Ambarawa. Jadi sempat ada CC50 yang masuk sampai Ambarawa. Nah, ini yang membedakan dengan lokomotif-lokomotif raksasa yang lainnya. Ini adalah lokomotif raksasa yang bisa masuk sampai ke jalur-jalur yang
kecil dan jalur pegunungannya nggak cuma di Jawa Barat tapi juga di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Lokomotif Male itu adalah lokomotif yang unik, jadi dia bisa berbelok-belok dengan walaupun rodanya banyak. Jadi kalau misalnya dilihat di sini di bagian depannya itu dia bisa berbelok ke kanan dan ke kiri mengikuti rel. Sementara bagian separuh ke belakang itu adalah rigid. Nah, ini yang membuat dia walaupun dia besar, dia raksasa, dia lincah di tikungan. Jadi juga kalau kita berbicara tentang CC50, dia sampai akhir hayatnya itu sangat berperan bagi perkeretaapian bukan cuma di Hindia Belanda sampai ke Indonesia. Jadi ini adalah lokomotif yang umurnya panjang. Jadi teknologinya bisa dipakai bahkan sampai era 80-an. Buktinya apa? Buktinya adalah lokomotif ini menjadi bintang film pada tahun 81 di film Kereta Api Terakhir, yaitu CC50-19. Dari seluruh 30 unit CC50, berapa banyak sih yang terselamatkan? Kita bisa bilang bahwa ini cukup membanggakan karena lokomotif ini ada 3 unit yang terselamatkan, yaitu CC5001 yang ada di Museum Transportasi TMI ini, dan yang kedua adalah CC5029 itu ada di Museum Kereta Api Ambarawa, dan yang paling luar biasa adalah CC5022 itu ada di Museum Kereta Api di Utrecht di negeri Belanda. Penasaran kenapa kok bisa sampai di Belanda? Jadi begini ceritanya, pada tahun 81 pemerintah Indonesia memberikan hadiah kepada kerajaan Belanda karena lokomotif ini kan buatan Workspoor Belanda. Jadi dihadiahkan kepada kerajaan Belanda lokomotif CC50 ini sebagai tanda persahabatan dari pemerintah Republik Indonesia kepada kerajaan Belanda. CC5022 ini pada waktu sampai di Belanda di pelabuhan Rotterdam kemudian dibawa ke Utrecht, kemudian direstorasi mendekati kondisi awalnya. Jadi dari 3 unit CC50 yang terselamatkan sampai hari ini, yaitu 01 yang ada di TMI dan 29 yang ada di Ambarawa dan 22 yang di Belanda, CC5022 lah yang kondisinya paling terbaik karena dia diusahakan dikembalikan seperti kondisi awalnya. Jadi kalau ingin melihat CC50 dalam kondisi terbaik, mohon maaf harus pergi ke negeri Belanda gitu. Tapi kalau pengen lihat wujudnya, ada di museum sini, di Museum Transportasi TMI.